Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi juga, Mbak. Ya, semangat dong. Iya. Oke, sebelumnya apakah benar ini dengan Ibu Tifas di ruang teratai ya? Iya, benar, Mbak. Jadi Ibu-ibu, untuk 15 menit ke depan saya akan meminta waktunya Ibu sejenak untuk melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, selanjutnya yaitu perkenalkan dulu ya Bu ya. Perkenalkan nama saya Retnosari, saya mahasiswa dari Universitas Jember Kampus Remaja. Baik, ibu-ibu, ada yang paham nggak nih apa sih pemilihan payudara itu? Tidak. Nah, semangat. Ada yang tahu belum apa sih pemilihan payudara itu? Belum, Mbak. Oke, jadi ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi ya Bu, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penyuluhan saya ini. Jadi di dalam tujuan ini saya mempunyai dua tujuan Bu, dimana yang satu ada tujuan khusus, yang kedua ada tujuan umum. Nah, untuk tujuan umum itu sendiri, nanti setelah dilakukannya penyuluhan diharapkan ibu-ibu mampu memahami atau menerapkan bagaimana sih dan apa sih pemilihan payudara itu supaya ASI keluar dengan lancar. Nah, untuk tujuan khusus itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ibu-ibu mampu mengertikan apa sih pengertian dari perawatan atau pemilihan payudara itu. Yang kedua, ibu-ibu mampu mengerti atau memahami tujuan dari pemilihan payudara. Yang ketiga, ibu juga dapat memahami manfaat dari pemilihan payudara. Dan yang terakhir yaitu ibu-ibu mampu menerapkan bagaimana teknik pemilihan payudara. Nah, untuk selanjutnya biar cepat juga kan, ibu pasti ingin tahu juga bagaimana caranya teknik pemilihan payudara, pengertian itu apa, kemudian manfaatnya itu apa, dan tujuannya itu apa. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Bu, apa pengertian dari pemilihan payudara. Oke, di sini pemilihan payudara. Nah, jadi kita lihat terlebih dahulu pijat itu apa, payudara itu apa. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu satu persatu. Nah, jadi Ibu di sini sudah tertera di PPT saya ya. Jadi pijat itu adalah metode penyembuhan atau terapi kesehatan tradisional dengan memberikan tekanan kepada tubuh baik secara terstruktural atau tidak terstruktural. Nah, untuk pijat itu sendiri mungkin cara pijat itu sendiri atau pengertian pijat itu sendiri menurut masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Jadi intinya pijat itu adalah sebuah teknik memijat secara kepada bagian tubuh yang kurang baik secara struktural atau tidak struktural. Jadi menurut kita itu kan terkadang pijat itu juga apa ya, ada teknik-teknik itu sendiri kan Bu ya. Jadi seperti contoh, bagaimana sih cara memijat tangan yang kesleo. Nah, jadi pasti kan cara memijat tangan yang kesleo sama cara memijat tangan yang pegel itu pasti beda gitu. Untuk payudara itu sendiri mungkin ibu-ibu paham lah ya payudara itu apa gitu, karena semuanya pasti punya gitu. Jadi pemijatan jadi payudara ya Bu. Jadi payudara itu sendiri adalah bagian tubuh wanita yang bisa dibilang unik atau sekaligus rumit. Nah, kenapa seperti itu gitu kan? Iya, karena payudara itu memiliki banyak fungsi Bu. Jadi terkait dengan banyak hal juga gitu kan. Terus selain menjadi sarana pemberian ASI dan menyusui bayi, payudara juga menjadi salah satu sumber daya tarik wanita. Nah, karena itu wanita pun juga berusaha merawat dan menjaga payudara agar tidak hanya untuk menyusui bayi tapi juga untuk kebutuhan yang menunjang. Nah, kemudian untuk pengertian dari pemijatan payudara itu sendiri. Untuk pengertian pemijatan payudara itu sendiri, yaitu adalah memijat payudara
tindakan untuk mengurut dan membelai payudara secara perlahan dengan menggunakan tekanan dari ringan hingga sedang. Nah, dalam melakukan pijat payudara, seseorang bisa melakukannya perseorangan atau individu atau dengan menggunakan bantuan pasangan. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada pengertian, pasti ada tujuan. Nah, jadi dari tujuan pemijatan payudara itu ada banyak poinnya, Bu. Yang pertama, untuk mengenyalkan puting susu. Jadi, kenapa kok puting susu harus kenyal? Karena seorang bayi itu jika menyusu kepada seorang ibu, tapi kalau puting susunya itu keras atau tidak kenyal, itu biasanya seorang bayi itu sendiri akan susah untuk menyusu kepada seorang ibunya, karena puting susu yang dimiliki seorang ibu itu juga kan harus kenyal juga kan, karena itu juga melatih sistem pada penguat pada area penggigitan seorang bayi. Nah, yang kedua itu supaya tidak mudah lecet. Kenapa kok bisa supaya tidak mudah lecet, Mbak? Iya, karena logikanya ya Bu ya, karena ada puting susu atau payudara yang kotor, Bu. Kan biasanya kan pasti ada gimana ya? Tidak rutin dalam membersihkan. Kebersihan payudara itu biasanya kotor, itu bisa menyebabkan lecet atau iritasi juga kepada payudara tersebut. Kemudian untuk mengeluarkan puting susu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dengan cara kita merawat atau memijat payudara tersebut, maka payudara tersebut akan terbentuk dan puting susunya juga mengikuti akan terbentuk. Kemudian menjaga bentuk budaya tak bagus. Terus selanjutnya ada untuk mencegah terjadinya penyumbatan. Nah, kenapa seperti itu? Kembali lagi ke poin yang supaya tidak mudah lecet. Payudara supaya tidak mudah lecet dan supaya tidak terjadi penyumbatan itu sebenarnya sama, karena pada poin intinya yaitu adalah kebersihan. Karena jika puting susunya itu tidak bersih, tidak dibersihkan, maka kotoran-kotoran atau bisa disebut dengan kulit yang mati itu biasanya menyumbat pada puting susu tersebut. Selanjutnya untuk memperbanyak produksi ASI. Nah, ini Bu, salah satu tujuan dari pemijatan payudara tersendiri yaitu adalah supaya ASI yang diproduksi oleh seorang ibu itu lancar dan baik juga, gitu kan. Karena ASI itu adalah kebutuhan pada seorang anak. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk mengetahui adanya kelainan. Dari poin yang terakhir itu karena kan kita tidak tahu ya Bu ya, payudara yang kita punya itu baik-baik saja atau tidak. Dalam contoh lain untuk menghindari seperti penyakit-penyakit tertentu juga. Nah, selanjutnya ada pengertian, ada tujuan, ada juga Bu manfaat dari pengertian atau pemijatan payudara tersebut. Nah, di sini sudah saya terapkan juga Bu. Manfaat pemijatan payudara. Jadi manfaat pemijatan payudara itu yang pertama dapat mendeteksi kanker payudara. Jadi kita dapat mengetahui payudara kita itu terkena kanker payudara atau tidak. Biasanya kan kalau kanker payudara kan terdapat benjolan itu kan ya, terdapat benjolan-benjolan di dalam payudara. Yang kedua, melancarkan kerja sistem limfatik. Selanjutnya melancarkan ASI ibu menyusui. Yang terakhir, dapat memperbaiki penampilan payudara. Nah, kemudian di sini juga ini poin yang penting Bu dalam penyuluhan saya kali ini, yaitu teknik. Bagaimana tekniknya, bagaimana caranya pemijatan payudara tersebut. Nah, di sini saya akan menunjukkan
Untuk pijat payudara ini yang kita butuhkan adalah baby oil, 2 buah kain waslap, dan air panas atau air hangat. Pertama, usapkan baby oil ke telapak tangan. Tarik ke atas, ke samping, dan dari bawah ditekan. Nah, lakukan sebanyak 10 kali sambil ditekan. Gerakan yang kedua, tangan menahan buah dada lalu ditekan seperti ini. Lakukan sebanyak 10 kali untuk payudara kiri dan payudara kanan. Lakukan sebanyak 10 kali untuk payudara kiri dan payudara kanan. Gerakan yang ketiga, tarik payudara ke atas, lalu tekan. Lakukan sebanyak 10 kali untuk payudara kiri dan payudara kanan. Nah, setelah melakukan pijat ini biasanya ASI-nya sudah ada yang keluar sedikit. Terus kalau mau mengecek ASI itu ada atau enggak, caranya adalah ini ditekan ke atas terus dipencet. Jangan langsung dipencet putingnya karena itu nanti akan menyebabkan putingnya lecet. Jadi yang benar adalah ini ditarik, dilebarkan, terus dipencet. Nah, biasanya langsung keluar ASI-nya. Setelah melakukan pijat payudara dengan 3 gerakan tadi, saatnya kita mengkompres payudara tersebut dengan menggunakan kain waslap. Jadi ini kainnya dicelupkan ke dalam air panas. Lalu kompres. Lalu dikompres seperti ini. Lakukan pijat payudara ini atau breast care ini 1 hari sekali sebelum mandi sampai ASI-nya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Ada, Mbak. Iya, silakan. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yanti. Iya, baik. Ibu Yanti, apa yang ingin ditanyakan, Bu? Saya ini Mbak, kan tadi ada dengan cara menggunakan salah satunya dengan memijatnya itu dengan baby oil ya. Misalkan tidak menggunakan baby oil, apakah diperbolehkan Mbak? Misalkan kayak minyak biasanya yang digunakan untuk mengurut, minyak kelapa kayak gitu, apakah diperbolehkan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Yanti. Jadi begini, Bu. Jadi apa sih tujuan dari pemberian minyak baby oil itu tersebut itu supaya saat memijat itu tidak tersendat, Bu. Jadi untuk mempelicin cara mijatnya, untuk mempelicin pemijatan payudaranya itu. Jadi bisa menggunakan minyak zaitun, bisa juga menggunakan minyak kelapa yang seperti Ibu bilang tadi, baby oil juga bisa. Pokoknya yang masih bisa melicinkan gitu. Oh, gitu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin Ibu yang lainnya ada yang ingin tanyakan lagi? Belum Mbak, sudah paham. Sudah paham, alhamdulillah. Baik. Oke, baik. Selanjutnya kita mencoba mengingat-ingat kembali ya Bu dari beberapa materi yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita akan mengingat kembali apa dari pengertian dari pemijatan payudara, tujuannya itu apa, manfaatnya itu apa, tekniknya seperti apa saja. Nah, sekarang saya mau tanya nih, mungkin salah satu dari ibu ada yang mengetahui
atau ada yang sudah memahami apa sih pengertian dari pemijatan payudara? Ibu-ibu yang di belakang, tadi kan ibu yang di depan sudah ada yang tanya, yang di belakang ibu-ibu. Saya Mbak. Ya, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni, itu dia ibu yang sekarang ada Ibu Yuni. Silakan Ibu Yuni, pengertian dari pemijatan payudara. Untuk pengertian dari pijat payudara itu, untuk tadi yang saya ketahui ya Mbak ya, itu metode penyembuhan atau terapi kesehatan tradisional yang dipijat-pijat di area payudaranya Mbak. Iya, betul sekali Bu, hampir mendekati. Nah, jadi pemijatan payudara itu adalah sebuah teknik pemijatan pada payudara yang dilakukan secara dari tingkat ringan hingga sedang. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan pemijatan payudara. Mungkin ibu-ibu yang di sebelah sini ada yang paham nih apa sih pemijatan, apa tujuan dari pemijatan payudara itu? Ibu-ibu yang di tangan silakan. Ya, ibu, silakan. Oh, pijat payudara ya Mbak ya? Iya, betul. Pijat payudara itu memijat payudara, tindakan mengurut dan membelah payudara secara perlahan dengan menggunakan tekanan ringan Mbak. Iya ibu, tadi saya tanyanya apa tujuan dari pemijatan payudara. Terima kasih ibu sudah memperjelas dari jawabannya ibu ini. Sekarang saya tanyanya ke tujuan pemijatan payudara. Pemijatan tujuan payudara. Silakan ibu. Dari tadi kan sudah paham tuh pengertian dari pemijatan payudara, sudah paham, jawabannya sudah bagus sekali. Berarti ibu juga paham nih apa tujuan dari pemijatan payudara. Bisa diperjelas ibu? Tujuan pemijatan payudara itu untuk mengenyalkan puting susu, untuk menonjolkan puting susu, Ya. untuk mencegah terjadinya penyumbatan, Iya. supaya tidak mudah lecet Bu. Iya. Baik ibu. Jadi dari salah satu dari tujuannya ibu sebut tadi, saya mau tanya nih Bu, apa yang disebut dengan tujuan dari supaya putus susu menjadi kenyal? Kenapa kok bisa dibilang seperti itu? Ibu bisa diperjelaskan lagi? Untuk puting susu agar kenyal itu ya Mbak ya, setahu saya itu kalau tidak kenyal nanti itu kayak air susunya yang diminum oleh bayi itu tidak keluar Mbak kalau tidak. Ya, selanjutnya ada tujuan pemijatan payudara. Mungkin ibu-ibu yang di sebelah sini ada yang paham nih apa sih tujuan dari pemijatan payudara itu? Ibu-ibu yang di tangan silakan. Ya, ibu, silakan. Oh, pijat payudara ya Mbak ya? Iya, betul. Pijat payudara itu memijat payudara, tindakan mengurut dan membelah payudara secara perlahan dengan menggunakan tekanan ringan Mbak. Iya ibu, tadi saya tanyanya apa tujuan dari pemijatan payudara. Terima kasih ibu sudah memperjelas dari jawabannya ibu ini. Sekarang saya tanyanya ke tujuan pemijatan payudara. Pemijatan tujuan payudara. Silakan ibu. Dari tadi kan sudah paham tuh pengertian dari pemijatan payudara, sudah paham, jawabannya sudah bagus sekali. Berarti ibu juga paham nih apa tujuan dari pemijatan payudara. Bisa diperjelas ibu? Tujuan pemijatan payudara itu untuk mengenyalkan puting susu, untuk menonjolkan puting susu, Ya. untuk mencegah terjadinya penyumbatan, Iya. supaya tidak mudah lecet Bu. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari pemijatan payudara. Mungkin kali ini saya tidak akan menunjuk, mungkin ada ibu-ibu yang mau menjawab
dari sebelah. Ya? Saya. Ya silakan. Wah, antusias sekali Bapak Ibu. Silakan Ibu. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak. Ya silakan. Nama saya Ibu Nur. Ibu Nur. Ya, dengan Ibu Nur silakan Bu. Ini Mbak, untuk manfaat pemijatan payudara sendiri itu manfaatnya salah satunya itu mendeteksi kanker payudara. Yang kedua itu melancarkan ASI agar ASI-nya keluar Mbak. Untuk yang ketiga itu memperbaiki penampilan payudara. Jadi kan tadi ada 4 ya Mbak ya, yang satunya saya lupa Mbak. Iya bagus sekali Ibu, itu sudah termasuk jawab pasangan, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dong untuk Ibu Nur. Oke, yang terakhir yaitu ada teknik pemijatan payudara. Jadi di teknik pemijatan payudara ini saya tidak akan meminta ibu-ibu untuk mempraktikkan, tapi silakan dipraktikkan di rumah masing-masing atau kan sebentar lagi kembali ke kamar tuh ya, kembali ke kamar masing-masing. Nah silakan praktikkan atau lakukan hal ini di kamarnya masing-masing. Jadi yang saya tanyakan sekarang yaitu adalah berapa lama cara pemijatan payudara selama dilakukan. Jadi kan ada apa namanya ya, ada yang 1 sampai 3 menit, ada yang 3 sampai 4 menit gitu. Nah, jadi ini menurut dari materi yang saya jelaskan tadi kan pasti ada yang benar tuh. Nah, berapa lama cara pemijatan payudara? Untuk pemijatan payudara sendiri itu ada 4 sampai 5 kali dengan waktu 10 menit Mbak. Betul sekali Bu, gak apa-apa ya. Mungkin Ibunya tadi fokus dengan PPT saya ya, atau Ya. dengan videonya tadi ya apa-apa. Bisa dipelajari lagi Bu, atau bisa dipraktikkan nanti ya di kamarnya masing-masing. Bisa bertukar pikiran juga dengan ibu-ibu yang di sampingnya, di kamar sampingnya. Bagaimana cara pemijatan payudara ini itu bagaimana? Jika ada temannya yang lupa, Ibu bisa saling membantu. Ya baik. Ibu. Jadi kesimpulan dari penyuluhan saya kali ini yaitu adalah payudara itu juga payudara itu juga harus dijaga. Jadi dengan salah satunya yaitu pemijatan payudara. Karena dalam teknik pemijatan payudara itu air ASI bagi seorang ibu nifas atau ibu yang baru saja melahirkan itu dapat memperlancar ASI tersebut. Nah, pesan-pesan saya untuk ibu-ibu sekalian, jaga kebersihan dan rawatlah payudara ibu-ibu masing-masing ya, karena kesehatan payudara itu sangat penting Bu. Jadi sebelum ada beberapa atau ada penyakit yang mendeteksi pada payudara kita, itu lebih baik kita jaga mulai sekarang. Nah, ya Bu ya. Jadi mungkin dari materi penyuluhan yang saya berikan kepada Ibu semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu juga dapat menerapkannya setiap keseharian ibu-ibu. Dan saya Retno Sari undur diri. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan atau yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.